Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar seperti biasanya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dapat dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyah wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak soleh, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 3, subtema yang keempat, pembelajaran yang kedua. Baiklah anak soleh, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, baca wacana, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud pada proses memasak makanan. Nah, yang kedua, dengan membuat pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi berdasarkan wacana dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat bercerita tentang aktivitas tolong-menolong dengan percaya diri. Nah, itulah tadi tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini. Anak soleh, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang asiknya membuat gulali. Nah, ada yang pernah merasakan atau menikmati gulali ini? Nah, jadi gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir dan rasanya sangat manis, dan juga cara pembuatannya sangat mudah. Nah, anak soleh, tentunya kalian sudah pernah merasakan nikmatnya gulali, namun jangan terlalu keseringan ya, nanti Anda sakit gigi. Boleh kita konsumsi, namun jangan terlalu keseringan. Oke, baik. Cara pembuatan gulali ini sangat mudah anak soleh. Mari kita simak bersama-sama ya. Nah, pada halaman 185 di situ sudah terdapat cara pembuatan gulali. Ada alat dan bahannya, di mana yang pertama 500 gram gula pasir, yang kedua 250 ml air matang, yang ketiga pewarna makanan, dan yang keempat tusuk sate. Nah, adapun cara pembuatannya, yang pertama campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Nah, yang kedua, aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. Nah, yang ketiga, aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Nah, yang keempat, jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Nah, gimana anak soleh? Sangat mudah kan caranya? Nah, sekarang mari kita sama-sama mengamati pada halaman 187. Di situ sudah disiapkan tabel. Yang pertama, nomor terdapat 1, 2, dan 3. Kemudian peristiwa dan perubahan wujud yang terjadi. Nah, nomor 1, perhatikan ketika gula putih dipanaskan, kemudian butiran gula tidak terlihat lagi. Perubahan wujud yang terjadi, titik-titik. Nah, silakan Ananda mengisi perubahan wujud tersebut. Nah, yang kedua, gula cair kemudian dibentuk dengan menggunakan tusuk sate dan kemudian mengeras. Perubahan wujud yang terjadi, titik-titik. Silahkan Anda mengisi lagi. Nah, yang ketiga, air yang berkurang ketika dididihkan. Nah, perubahan wujud yang terjadi adalah titik-titik. Nah, silahkan Anda menuliskan kunci jawabannya di buku tulisnya.
Kita akan membahas tentang sikap bersatu. Nah, bersatu adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, anak soleh, Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya-budaya yang beragam. Nah, Indonesia terdiri atas pulau-pulau dari Sabang hingga Merauke. Nah, tentunya juga memiliki budaya maupun tradisi yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Namun, keberagaman tidak seharusnya menimbulkan permasalahan dalam negara ini. Sebaliknya, keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya dapat mempererat hubungan antar masyarakat satu dengan yang lainnya. Nah, sama seperti semboyan nasional kita, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak soleh, kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan antar negara meskipun kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Persatuan dan kesatuan dapat dilatih mulai dari lingkungan terdekat, baik mulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan sekitarnya. Di lingkungan rumah, contohnya sikap bersatu dimulai dengan saling menghargai pendapat dan peran beragam di rumah, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Nah, penerapan di sekolah maupun di lingkungan sekitar, sikap bersatu dapat dilakukan dengan cara saling menghargai keragaman suku bangsa dan budaya, tidak merendahkan adat istiadat yang lainnya. Nah, dan menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Jadi kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang coba amati gambar tersebut, di mana gambar ini sudah Ustazah siapkan. Sekarang Ananda tugasnya yaitu silahkan mencentang atau menceklis mana contoh sikap yang bersatu dan kegiatan apa yang sedang dilakukan. Nah, itu adalah tugasnya ditulis di buku tulisnya. Jangan lupa perhatikan tata cara menulis dengan baik dan benar. Soleh, itulah tadi yang belajar pada pagi hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ustazah berharap agar tugas yang diberikan agar cepat diselesaikan dengan tepat waktu dan tugasnya ditulis pada buku tulisnya. Kemudian Ananda memperhatikan kaidah dan tata cara penulisan dengan baik dan benar. Nah, jangan lupa untuk dikumpulkan pada hari Jumat. Baiklah, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.